Oke, yang pertama itu kita bahas yang paling awal banget, yaitu bilangan bulat. Sini aku bakalan bahas yang pertama itu bilangan bulat. Nah, bilangan bulat itu pengertian apa sih? Bilangan bulat itu terdiri dari bilangan positif, negatif, nol, sama asli. Jadi seluruh bilangan yang nol di garis bilangan itu adalah bilangan bulat. Asalkan dia nggak desimal. Jadi kata kuncinya bilangan bulat itu adalah tak desimal. Oke, ini yang pertama. Terus kalau misalkan bilangan cacah, ada juga bilangan cacah. Bilangan cacah itu startnya dari 0. Jadi 0, 1, 2, dan seterusnya. Terus kalau bilangan asli itu dimulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Kalau genap itu yang 2, 4, 6, 8, dan sebagainya. Pun ganjil, pasti teman-teman udah tahu kan, 1, 3, 5, dan sebagainya. Nah, habis itu kita masuk ke operasi bilangan bulat. Oke, biar gampang aku ini aja deh. Aku pakai angka biar kita nyampe ini nih. Misalkan gini. Sebentar ya, aku ini dulu. Nah, misalkan 3 tambah 4 itu sama aja kayak 4 ditambah 3. Ini operasi ya. Operasi bilangan bulat. Oke. 3 tambah 4 sama dengan 4 tambah 3. Itu yang pertama. Yang kedua, A min B itu sama aja kayak A plus min B. Misalkan gini, 4 dikurang 3 itu sama aja kayak 4 ditambah minus 3. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, itu min 3 ditambah min 4 itu sama aja kayak min 3 ditambah 4. Itu yang ketiga. Yang keempat, A min B, A min B sama dengan A plus B. Misalkan 3 dikurangin 4, dikurangin min 4, berarti sama dengan 3 tambah 4, berarti sama dengan 7. Ini operasi dasar dari bilangan bulat. Sampai sini ada yang mau di ini nggak? Tanyain nggak? Operasi dasar bilangan bulat. Ada yang mau ditanyain? Oke, belum ada. Nah, artinya apa? Artinya di sini kalau pertambahan, dia itu nggak bakalan, eee, kalau pertambahan dia nggak ngaruh urutannya. Misalkan gini, teman-teman punya soal gini deh, teman-teman punya soal 3 ditambah 17 ditambah, 23 ditambah 7. Ini teman-teman bisa aja jumlahin 3 dengan 7 dulu nih, jadi berapa? 10 kan? Terus jumlahin 17 dengan 23, jadi berapa nih? Jadi 40 ya? 40 ditambah 10, berarti sama dengan 50. Nah, kalau pertambahan ini enggak enggak apa-apa, enggak ngikutin urutan. Tapi kalau pengurangan, 3 dikurangin 7 sama itu beda kayak 7 dikurangin 3. Yang ini hasilnya min 4, yang ini hasilnya 4. Oke? Jadi intinya kalau pertambahan itu dia nggak ngikutin urutan. Itu yang pertama. Nah, sekarang di bidang ini aku bakal ngajarin cara hitung cepatnya. Teman-teman tentu udah tahu tentang sifat distributif, asosiatif, dan sebagainya. Nih, misalkan gini. Misalkan aku punya perkalian 30 dikali 12. Jangan deh, ini kegampangan. Misalkan aku punya perkalian 7 dikali 39. Ini teman-teman bisa gunakan sifat distributif. Teman-teman bisa jadiin 7
30 ditambah 9. 7 kali 30, 210. Terus 7 dikali 9, 63. 210 ditambah 63 sama dengan 273, ya kan? Jadi kalau misalkan teman-teman ketemu gini, jadikan distributif. Saran aku hindarin perkalian yang ke bawah kayak gini. Jadi biar cepat pakai cara distributif. Terus yang kedua, misalkan 17 dikali 18. Ini teman-teman bisa juga pakai distributif. 17 dikali 10 ditambah 8. 17 dikali 10, 170. 17 dikali 8, itu teman-teman bisa pakai distributif. 10 ditambah 7 dikali 8. 80 ditambah 8 kali 7, 56. Berarti ini 6, ini 13, 136. Berarti 170 ditambah 136. Berarti sama dengan 603, 306. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Tentang sifat distributif ini. Oke. Ini juga bisa digunain buat pertambahan. Oke, gini misalkan. Tambahan, misalkan teman-teman punya 207 ditambah 19 ditambah 13. Ini teman-teman bisa saling oper nih. Misalkan satunya ke sini nih. Jadinya 206 ditambah 20 ditambah 13. Nah, terus 4-nya, 4 di sini nih. Jadinya 210 ditambah 20 ditambah ini 13 dikurangin 4 itu berapa? 13 dikurangin 4 itu 9 ya. Nah, berarti 210 tambah 20 tambah 9 itu jadinya 239 begini. Kalau berarti pertambahan teman-teman bisa otak-atik kayak gini nih. Jadi kasih ke sini 1, ini kasih ke sini 4 gitu. Oke. Nah, terus habis itu kita ke ini persen. Cara ngubah ke desimal dan persen. Oke. Yang pertama itu tentang desimal. Desimal itu kan apapun yang kelipatan 10 ya. 10, 100, 1000, dan sebagainya. Nah, teman-teman bisa misalnya gini, teman-teman disuruh carilah bentuk desimal dari 3/5. Oke. Ini teman-teman bisa jadikan paling dekat kan per 10, ya kan? Supaya jadi per 10, ini teman-teman bisa kalikan gini, 2/2. Berarti ini sama dengan 6/10. Berarti ini sama dengan 0,6. Gitu. Terus misalkan teman-teman disuruh cari desimal dari 3/20. Kalau ini per 10 ini kan susah ya. Jadi dibagi 2 susah nih. Mendingan dikali 5/5. 5/5 kan sama dengan 1. Jadi dia nggak bakalan ngerubah nilai dari 3/20 ini, tapi dia cuman ngerubah bentuknya aja. Ini jadi berapa? 15/100. Berarti ini sama dengan 0,15. Oke. Ini tentang desimal. Kalau misalkan per 100 berarti teman-teman gimana caranya supaya dia jadi per 100 gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Oke, terus apa ya? Ya perkalian desimal nih. Perkalian desimal. Perkalian desimal itu kadang misalkan gini, aku punya 4,54 dikali 5,75. Di sini kadang masih banyak yang bingung nentuin komanya. Teman-teman bisa gini, kalau perkalian desimal teman-teman hitung koma yang di sini. Yang di sini ada 1,
1, 2. Oh, berarti ini 2 nih komanya atau per 100. Nah, ini sini 1, 2. Komanya juga 2 nih. Nah, 2 ditambah 2 berarti 4 kan. Berarti di sini nanti komanya 4 atau per 10.000. Itu yang pertama. Terus teman-teman bisa tinggal jumlahin yang 454 dikali 575. Oke. Ini tuh hasilnya kalau teman-teman hitung ketemunya 261.050. Ini kan 4 nih. Berarti 1, 2, 3, 4. Berarti 26,1050. Nah, gitu. Itu kalau perkalian desimal. Kalau pembagian desimal itu teman-teman sama ya sebenarnya konsepnya. Atau enggak kalau pembagian itu teman-teman misalkan nih pembagian desimal. Kalau pembagian desimal itu teman-teman misalkan punya 43,5 dibagi 2,9. Ini hilangin dulu nih komanya. Jadi cuman 435 dibagi 29. Ini tuh jadi sama dengan 15. Oke, karena ini sama-sama yang ini per 10, yang ini per 10, jadi tinggal dikali 10 kedua ruas. Nah, gitu. Habis ini ada yang mau tanyain? Nah, nanti ke aljabar kita nanti coba bahas ini nih. Bahas soal ini lagi dari nomor 1. Kan kemarin masih banyak yang nggak ikut ya. Habis ini ada yang mau ditanyain? Oke, paham. Nah, sekarang kita ke aljabar. Oke, ini clear. Jadi sekarang kita ke aljabar, kita ke bentuk dulu deh. Kalau misalkan disebut X, 2Y, X plus 3Y, dan sebagainya itu disebut aljabar. Nah, yang ini nih, yang X, Y, ini disebutnya variabel. Oke, yang huruf ini disebutnya variabel. Nah, yang ini disebutnya koefisien. Koefisien. Nah, oke, habis itu, nah terus kadang ada yang bingung di apa ya? Misalkan di pergambaran aljabar. Misalkan X ditambah X, ini kan sama dengan 2X. Kalau X dikali X, itu X kuadrat. Nah, kadang di sini bingung. Gampang gini, kalau misalkan teman punya ayam, ditambahin ayam, berarti ini sama dengan 2 ayam. Nah, ini sama dengan konsep aljabar nih. Misalkan teman-teman punya kambing, ditambah 2 kambing, ini sama dengan 3 kambing. Sama aja kayak Y ditambah 2Y, berarti sama dengan 3Y. Nah, kalau pembagian bedanya bisa misalkan X per X, berarti bisa coret-coret, ini jadi 1. Tuh. Nah, ini sekilas tentang aljabar. Sama ya, kendala di aljabar tuh biasanya di pemangkatan sih, udah itu aja. Nah, di pemangkatan kita bisa coba balik ke nomor 1 yang tadi tuh. Ini coba aku apa ya, silang. Ini kita ke nomor 1 yang ini. Nomor 1 yang ini. Oke. Ini aku screenshot dulu. Nah, ini dia. Oke, kita lanjut ke sini. Karena tadi kita udah sekilas balik ke aljabar dan bilangan bulat. Nah, kalau di sini himpunan penyelesaian persamaan dari ini, kunci dari pertidaksamaan pecahan itu jadikan salah satu ruas itu 0. Oke, jadikan salah satu ruas itu 0. Ini tandanya mau apapun itu tandanya, asal tandanya bukan sama dengan, jadikan salah satu ruas itu 0. Oke, itu kata kuncinya. Ini belum muncul di sini kok belum muncul.
Nah, di sini. Ini udah ini belum? Udah muncul belum layarnya? Belum ya? Sebentar. Oke, pantas. Nah, udah ini belum? Udah kan ya? Nah, gini, aku ulangin. Misalkan kita punya soal gini, himpunan penyelesaian perkerjasamaan dari 2/2x min 3 lebih besar dari 1/4. Ini kunci dari pertidaksamaan pecahan itu jadikan salah satu ruas itu 0. Ingat, jadikan salah satu ruas itu 0. Mau tandanya lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, lebih besar, asal tandanya jangan sama dengan. Oke? Asal tandanya pertidasamaan, jadikan salah satu ruas 0. Nah, kita intermediate sedikit, apa sih bedanya pertidaksamaan dengan persamaan? Kalau misalkan persamaan itu kayak gini, misalkan kita punya X sama dengan 2. Oke, kunci persamaan itu ada di sama dengan. Itu kalau di garis bilangan, itu cuman gini doang. Nah, kalau misalkan pertidaksamaan, misalkan X lebih besar dari 2, itu di garis bilangan, itu kayak gini. Gitu. Jadi kalau pertidaksamaan, dia menghasilkan daerah, sedangkan kalau persamaan, dia cuma menghasilkan titik. Nah, kalau misalkan ini X lebih besar sama dengan 2, berarti tinggal di arsir. Oke, berarti ini 2, 3, 4, dan seterusnya termasuk 2,001 itu juga termasuk di daerah sini. Oke, sampai situ ada yang mau ditanyain tentang persamaan dan pertidaksamaan? Oke, belum. Oke. Nah, kalau gitu kan kita konsep dari pertidaksamaan pecahan itu jadikan salah satu ruas itu 0. Jadikan salah satu ruas itu 0. Berarti ini, kalau misalkan lebih gampang nih, aku pengen jadikan yang sebelah kanan ini 0. Berarti kan pindah ruas kan? Berarti itu 2/2x min 3 dikurang dari 1/4. Lebih besar dari 0. Oke? Ini samakan dulu penyebutnya. Kalau samakan penyebutnya, teman-teman jangan langsung dikalikan, tapi teman-teman bisa kayak gini nih. 4, 2x min 3. Udah sampai sini aja nih. Nah, yang ini, berarti kan ini, berarti yang kiri, yang bawah kiri ini dikali 4. Kalau yang di bawah kali 4, yang di atas dikali 4. Berarti ini jadi 8. Nah, ini dikali 2x min 3. Jadi plus 3. Oke. Lebih besar dari 0. Nah, ini jadi apa? Jadi min 2x plus 3. Ya kan? Per 4, 2x min 3 lebih besar dari 0. Oke. Sampai sini ada yang mau diinin? Ada yang mau ditanyain? Ada yang salah ini nggak? Ada yang salah hitung? 8 hilang mana, Kak? Oh iya ya, benar. Berarti ini 11 ya? Oke. Terima kasih min 2x plus 11. Oke. Kita udah punya gini. Kita pakai tips cara nentuin plus minus garis bilangan. Ini pembuat nolnya berapa nih? Yang di sini. 11/2 ya? Ini ada 11/2. Terus yang bawah itu pembuat nolnya itu 3/2 ya? 3/2 itu sekitar 1,5.
Ini sekitar 5, sekian-sekian ya. Berarti ini 11/2, di sini 3/2. Oke. Nah, kalau kayak gini kita bisa pakai cara cepat nentuin plus minus. Variabel pangkat tertinggi di atas itu kan X pangkat 1. X pangkat 1 punya koefisiennya min 2, berarti min. Oke, di sini min. Nah, terus yang di sini itu plus. Oke, ini kan kalau dikalikan jadinya 8X. 8X kan 8-nya itu positif, berarti min dibagi plus sama dengan min. Berarti di paling kiri itu min. Terus ini plus, terus itu min. Oke, karena dicarinya lebih besar dari 0, berarti yang di sini. Berarti jawabannya di antara 3/2 sama 11/2. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Kak, aku mau nanya. Iya, boleh. Itu 2/2x min 3 lebih besar dari 1/4. Itu nggak bisa langsung dikali silang aja ya, Kak? Soalnya kan kalau dikali silang juga x-nya dapatnya 11/2. Gitu, Kak. Oh, yang ini. Ini. Bisa dikali silang, tapi kalau disekali silang, misalkan ya, kan, sorry, ini 2/2x min 3 dikurangin 1/4. Dikali silang kayak gini ya. Iya, Kak. Oke. Berarti kan 8 min 2x min 3 gini. Nah, yang bawahnya kalau misalkan dikali silang ini, jangan lupa yang di bawahnya juga dikali. Oke. Berarti itu bisa dari 0. Berarti ini 8 min 2x plus 3. 4 2x min 3. Bisa dari 0. Terus ini berarti min 2x plus 11. Bisa kayak gini. Tapi yang di bawahnya jangan lupa dikali juga. Bisa pakai samain penyebut, bisa juga dikali silang kayak gini. Bisa. Tapi kelemahannya kalau dikali silang itu takutnya itu ada persamaan, kayak misalkan berapa ya? Misalkan kayak 3/2 ditambah 1/4. Ini kan kalau dikali silang kan, misalkan dikali silang nih, ini jadi 12 ditambah 2. Nah, ini pernya jadi berapa ya? Kan aturan 4 kan? Ini 14/4. Takutnya kalau dikali silang, itu yang kelupaan di bagian sininya. Oke. Jadi yang ini sebenarnya 4, bukan 8. Jadi yang benar sebenarnya dicari KPK-nya. Oke. Tuh. Oke, Oke, Kak. sampai sini ada yang mau ditanyain? Oke, cara ulang uji titiknya. Pakai yang di sini ya. Nih teman-teman kan pertama kalau mau cari dulu deh. Cari berapa titik-titik di garis bilangannya nih. Nah, titik-titik di garis bilangan itu kan teman-teman cari pembuat 0 ya. Yang atas itu pembuat 0-nya itu kalau teman cari itu kan min 2x plus 11 sama dengan 0. Min 2x sama dengan min 11. Berarti x sama dengan 11/2. Oke, taruh di sini 11/2. Terus yang 4, 2x min 3 sama dengan 0. Ini teman-teman bisa kedua ruas dikali 1/4. Jadi tinggal 2x min 3 sama dengan 0. 2x sama dengan 3, x sama dengan 3/2. Ya kan? Taruh di sini 3/2. Nah, teman-teman bisa tinggal lihat gini. Yang di atas cari variabel pangkat tertingginya. Coba yang di atas variabel pangkat tertingginya berapa? Yang pembilang yang atas variabel min 2, ya itu konstanta dari variabel pangkat tertinggi.
Nah, konstanta dari variabel pangkat tertingginya itu kan min 2. Berarti min. Oke, itu yang atas. Yang bawah berapa? Konstanta dari variabel pangkat tertinggi. Plus kan? Plus 2 nih. Di sini nih. Yang ini nih. Plus 2. Berarti kan plus. Min dibagi plus berapa? Min kan? Berarti ini di paling kanan min. Terus ganti plus, terus min. Karena dimintanya lebih besar dari 0, berarti teman-teman akhir yang di sini. Oke. Kalau teman-teman misalkan mau coba, ini cara cepatnya mungkin ada yang salah, teman-teman bisa dicoba sendiri. Misalkan ini 6. Misalkan 6, ini berarti kan min 12 ditambah 11, min 1. Oke deh, fix ini min. Berarti ya kan, karena di atas udah min. Terus coba yang di sini 0. Kalau di sini 0 berarti kan ini 11, di sini 0, ini min 3 dikali 4, min 12, fix juga min kan? Oke, berarti yang di antara ini tuh positif. Kalau teman-teman pakai kayak cara biasa diuji satu-satu gitu pasti bakalan lambat. Jadi cukup dilihat koefisien dari variabel pangkat tertinggi. Oke, sama-sama. Ada yang mau ditanyain lagi nggak? Jadi kata kuncinya koefisien dari variabel pangkat tertinggi. Nih yang aku hijauin deh. Nih aku hijauin. Ini nih kuncinya. Ada yang mau ditanyain lagi? Kak, kalau misalkan si 4-nya jadi berarti tanya gimana? Maaf Kak, saya nggak ngerti yang 4, 2x, min 3. Kan hasilnya x ada 2. Nah, yang x sama dengan seperempatnya nggak ikut dimasukin juga. X sama dengan seperempat. X sama dengan seperempat. X sama dengan seperempat, yang di mananya? X sama dengan seperempatnya. Itu Kak, yang di atas tulisannya apa ya? Yang di mana? Atau yang di paling atas? Ini. Oh, Ini min 2x plus 11 kan? Oh, yang ini. Bukan Kak, sebelah kiri. Nah itu. Ini. X sama yang ini X. Oh, tanda panah ya? Iya. 7 sama dengan 0. Oke, makasih Kak. Terus kalau misalkan, iya sama-sama. Terus kalau misal 4-nya jadi min. Oh, misalkan gini ya. Misalkan nih, 4-nya jadi min. Di mana ya? Masih muat nih. Oke, di sini deh. Misalkan jadi, kalau 4-nya min tuh jadi berapa ya? Jadi min 2x plus 11 min 4, 2x min 3. Gini ya. Kalau 4-nya jadi min berarti di garis bilangan itu ya gini. 3/2, 11/2, min dibagi min plus kan. Berarti yang di paling kanan tuh plus. Min plus. Berarti jadi gini jawabannya gitu. Ada yang mau ditanyain lagi nggak? Jadi gitu di kata kuncinya. Di koefisien dari variabel pangkat tertinggi. Sama-sama. Soalnya kalau teman-teman di UTBK nih, misalkan 20 soal cuman 23 menit, terus dapat soal kayak gini. Kalau misalkan kebuang waktunya di sini kan sayang banget kan. Jadi teman-teman tinggal patokannya ke koefisien dari variabel pangkat tertinggi. Ingat, variabel pangkat tertinggi dicari koefisiennya. Itu positif apa negatif gitu. Sama halnya juga kayak gini, misalkan punya x kuadrat min 6x ditambah 3, ditambah berapa ya? Ditambah 9. Ini kan x min 3, x min 3. Ini kan berarti 3. Ini plus nih, berarti paling kanan plus, udah gitu. Jadi daripada buang-buang waktu dicobain satu-satu, mendingan langsung pakai cara cepat yang tadi. Cara cepat ini nggak berlaku untuk kayak nomor 20, karena dia kuadrat. Yang tadi itu kuadrat gini, x min a kuadrat
Ini kalau misalkan di garis bilangan, dia jadi bercabang gini. Oke, itu kata kuncinya. Tapi tetap buat nyari plus minusnya tetap bisa pakai cari cepat yang ini. Cuma takutnya kalian terkecohnya di sini nih. Di sini kan misalkan plus, min, sini plus. Gitu. Nah, yang di bagian sini nggak dianggap. Nah, oke. Di sini ada yang mau ditanyain lagi nggak? Sebelum kita lanjut ke nomor 2. Ada yang mau ditanyain? Nomor 2 tuh tentang apa ya? Sudah jelas kah? Oke. Ini coba kita ke nomor 2. Oke, nomor 2 itu himpunan persamaan. Nah, ini aku hapus dulu. Ini new. Ini biar cepat itu kita taruh di Paint. Nah, oke, tadi ingat bentuk umum dari persamaan pecahan, yaitu fx per gx. Nah, salah satu ruasnya itu 0. Oke, kata kuncinya salah satu itu 0. Nah, di sini salah satunya sudah 0. Berarti kita tinggal nyari pembuat nolnya nih. Nah, ini gampang, berarti ini min 1, yang di sini min 1, di sini 3, di sini 1 kan? Di sini 1, sini 3. Nah, pakai cara cepat, koefisien pangkat tertinggi di atas, positif apa negatif? Koefisien dari variabel pangkat tertinggi yang di atas, positif apa negatif? Variabel pangkat tertinggi di atas. Ada yang mau coba jawab? Positif, ya benar. Positif. Positif. Ada kan yang di sini nih, ini juga positif. Bawah, di sini positif, negatif, positif, negatif. Dicarinya yang lebih besar sama dengan 0, berarti arsir yang positif aja. Nah, jangan lupa, ini kan lebih besar sama dengan. Kita harus arsir 3 sama min 1. Nah, kenapa yang 1 nggak boleh diarsir? Karena dia nggak boleh 0 nih. Kalau misalkan satunya diarsir, ini kan jadinya x min 1 sama dengan 1 dikali 1 dikurangin 1 kan, sama dengan 0. Nah, yang bawah itu nggak boleh 0. Jadinya dia nggak boleh diarsir. Berarti jawabannya di antara min 1 dan 1 atau x bisa dari 3. Nah, misalnya yang mau ditanyain. Ini kan positif. Ini positif. Ini positif. Ini positif. Ini paling kanan. Nah, misalnya ada yang mau ditanyain? Nomor 2. Paham? Oke. Berarti kita sekarang ke nomor 3. Oke, sekarang kita ke nomor 3. Nah, ini nomor 3 juga sama nih, kayak nomor 2. Sama persis. Ya beda sedikit doang. Itu karena salah satu ruasnya udah 0. Ya kan, salah satu ruasnya dia udah 0. Nah, ini tinggal kita cari pembuat 0-nya. Coba di sini pembuat 0-nya berapa aja? Ada yang mau coba jawab nggak? Pembuat 0-nya berapa aja yang kita taruh di garis bilangan? Kita mau tahu, jadi ciri kalau titik itu intervalnya bercabang, cirinya itu dia itu kuadrat. Misalnya gini, x min a kuadrat. Ini kan pembuat 0-nya a ya. Misalkan x min a sama dengan 0. Supaya 0
Berarti kan X-nya harus A kan? Nah, ini bercabang nih. Bercabang gini. Berarti misalkan sini positif, ini negatif, ini positif. Berarti yang dihasilkan di sini sama yang di sini. Misalkan. Cirinya di kuadrat. Di situ. Ciri intervalnya bercabang. Dia kuadrat. Tapi bukan berarti kuadrat kayak gini, bukan. Tapi kuadrat kayak gini. Kuadrat yang cuman dia satu akar. Dia kan cuma punya akarnya A doang. Terus dia kuadrat, dia tuh bercabang. Jadinya. Itu ciri interval yang bercabang. Nah ini dari Nabila 0, 4, dan min 2. Oke, benar. 0, di sini min 2, di sini 4. Nah, terus kita pakai cara cepat. Yang sini positif kan? Yang sini positif. Berarti paling kanan positif, negatif, positif, negatif. Yang dicari yang kurang lebih besar dari 0. Berarti di sini. Oke. Terus jangan lupa yang ini diarsir, yang ini diarsir. Yang min 2 jangan diarsir. S kurang dari min 2 atau di antara 0 dan 4. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Terutama terkait 0 ya. X min 4. Jadi kalau teman-teman punya kayak gini, dari pembuat 0 itu satu-satu. Yang pertama, X yang di sini. Oke, X yang di sini supaya semuanya 0, berapa? 0 kan? Misalkan di sini 0. 0 dikali X min 4 kan 0 kan? Mau X-nya itu 100 atau 1 juta pasti 0 kan? Kalau X yang di depannya 0. Berarti ini benar. Nah, yang terus cari yang X-nya yang di dalam. Supaya ini 0, berapa? Berarti X yang di dalam juga harus 4. 4 dikurang 4, 0. Misalkan X dikurangi 0. X dikali 0. Berarti kan 0. Nah, berarti ini benar. Jadi kalau misalkan teman-teman punya kayak gini, cari pembuat 0 yang di depan sama pembuat 0 yang di dalam. Di sini ada yang mau ditanyain? Sebelum kita ke nomor 4. Ada yang mau ditanyain nggak? Paham, Kak, jelas. Oke. Kita ke nomor 4. Nomor 4 itu tentang apa ya? Filosofi. Nomor 4 nih. Oke. Kalau di sini teman-teman biasanya di sininya tuh ini tes coba jam 10. Oh, udah ada. Nah, ini teman-teman biasanya kendalanya itu di lambat ininya, di lambat di plus minusnya. Yang tadi udah aku kasih cara cepatnya sama di faktorannya. Nah, sekarang aku cari cara cepat buat faktorannya. Misalkan teman-teman, ini kan teman-teman X plus 6, X kuadrat, min 5X, min 24, lebih besar sama dengan 0. Nah, ini salah satu ruasnya udah 0, berarti tinggal cari akar-akarnya. Nah, ini teman-teman bisa faktorin gini, X plus 6. Nah, ini teman-teman bisa gini, berapa ditambah berapa sama dengan min 5, dan berapa dikali berapa sama dengan min 20. Ada yang mau coba jawab? Nanti aku kasih
tips kalau misalkan dia itu depannya bukan X kuadrat, tapi 2X kuadrat misalkan, atau 3X kuadrat. Cara cepatnya. Ada yang mau jawab? Berapa nih? Buat kita. X min 8, X plus 3. Ada benar. Ini min 8, ini 3. Ini min 8, ini 3. Berarti ini X min 8, X plus 3. Nah, ingat cara cepatnya buat nentuin di garis bilangan. Ini berarti pembuat nolnya itu min 6, sorry, min 3, sama min apa nih? Min, oh min 8 ya? 8. Kayak gini. Nah, ini jangan lupa lebih besar sama dengan 0. Ingat, yang di sini plus depannya, koefisiennya. Yang di sini plus, ini plus. Plus dikali plus, plus. Nah, plus dibagi plus, hasilnya berapa? Plus kan? Berarti paling kanan plus, min, plus, min. Cari yang lebih besar sama dengan 0. Nah, kayak gini. Jangan lupa diarsir, tapi yang diarsir tuh cuman yang atas. Oke, yang di bawah tuh coba diarsir. Berarti ini min 6, X min 3. Atau X lebih besar dari 8. Nah, ya sesuai janji aku bakalan cari gimana kalau misalkan dia 2X kuadrat ya. Sebentar. Kayaknya di sini ada soal ini. Bentar, bentar. Habis ini ada yang mau diinin dulu nggak? Ada yang mau ditanya nggak? Sembari aku cari soal. Oh, ini nih. Ada nih. Nomor 12. Oke, kita ke nomor 12 coba. Kalau misalkan Kak, kalau misalkan di depannya bukan X kuadrat, misalkan 4X kuadrat. Nah, gini nih. Kita ke nomor 13. Ini 13. Mana ya? 12, sorry, 12. Nah, ini. Kita ke nomor 12. Gimana caranya kalau misalkan yaitu bukan depannya X kuadrat, tapi misalkan 4, 3, dan seterusnya. Oke. Ini biar cepat, karena aku cuma mau kasih tips nentuin cepat persamaan akarnya, jadi ini aku langsung ke jawabnya aja. Nah, ini kalau teman-teman jadikan kayak gini, itu nanti ujung-ujungnya ketemunya 4X kuadrat ditambah X dikurangin 14. Oke, nah kalau kayak gini, ini cara cepatnya gini nih. Yang pertama, teman-teman, kalau misalkan teman-teman dibagi 4, ini bakalan susah kan nih, kalau dibagi 4 kan. Oke, 14 dibagi 4 kan susah, 1 dibagi 4 juga susah. Ini biar gampang diakarin, gini nih. Teman-teman taruh dulu 1/4 di sini. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman buat akar-akar persamaan itu di sini 4X, di sini 4X. Nah, kalau di sini 3X kuadrat, berarti yang di sini nih 3X, yang sini 3X, yang di sini 1/3. Karena di sini 4X kuadrat, koefisiennya 4, berarti aku taruh 1/4, 4X, 4X. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman kan tadi biasanya carinya berapa ditambah berapa, gini kan. Nah, ini sama percis, tapi bedanya gini. Berapa ditambah berapa, hasilnya sama dengan 1. 1 ini dari sini nih, X. Oke? Nah, terus, nah ini nih perbedaannya. Berapa dikali berapa sama dengan min 56.
Nah, min 56 ini hasil dari perkalian 4 dikali min 14. Oke. Nah, coba. Ada yang mau coba ini nggak? Jawab nggak? Ini berapa nih? Ini cara cepat kalau misalkan teman-teman ketemunya bukan x kuadrat, tapi 4x kuadrat atau 3x kuadrat atau seterusnya dan seterusnya. Ya. 8 sama min 7, nah benar. 8 sama min 7. Di sini 8, di sini 7, di sini 8, di sini 78 sama min 7 ya. Nah, gini. Berarti di sini min 8, di sini min, sorry, di sini berarti, oh ya, di sini plus 8, ini kan plus ya. Di sini min 7. Nah, ini teman-teman belum selesai sampai sini. Karena di sini ada 1/4, teman-teman harus kalikan dengan salah satunya. Nah, yang paling gampang tuh yang di sini dikali yang di sini. Berarti ini jadinya x min plus 2. Yang ini tetap 4x min 7. Berarti ini akar-akarnya berapa aja? Min 2 sama 7/4 gitu. Karena depannya plus, berarti sini plus, min, plus. Jawabannya yang positif. Nah, gitu. Nah, di sini ada yang mau ditanyain tentang cara cepat akarin, cara cepat nyari akar-akar persamaan. Sorry, pencet. Aku nggak bisa. Nah, ada yang mau ditanyain dari cara cepat nyari akar-akar persamaan? Sebelum kita ke nomor berapa tadi, sebelum kita ke nomor 4 ya. 4 udah. Sebelum kita ke nomor 5. Paham, oke. Kalau misalkan di sini depannya 3x kuadrat, berarti teman-teman tinggal ganti 4 ini. Aku leave dulu kan ya. Nanti kalau diikat aku samain. Oke. Oke, yang di daerahnya udah maghrib bisa di duluan, nanti recordingnya cek di Sudonaria. Sama jangan lupa tag yang @mnoval55 sama @Sudonaria. Ini terserah mau di IG, mau di Twitter, tapi aku saranin di Twitter. Nanti yang beruntung dapat GoPay. Terus kita lanjut ke nomor berapa ini? Lanjut ke nomor 5 ya. Ini kita sampai 17.30 deh. Karena kan ada beberapa di daerah yang udah maghrib ya. Kita sampai 17.20. Oke. Kak, berarti walaupun pertanyaannya tandanya lebih dari sama dengan 0, lebih dari sama dengan 0, jawabannya nggak pasti diarsir semua bulat tanda intervalnya. Lebih dari sama dengan. Enggak. Yang diarsir itu yang di atas aja. Akar-akar persamaan yang di bawah. Yang ini nih. Yang di bawah ini. Itu jangan diarsir. Yang di bawah ini kan ada 3, ada min 3 sama 8. Nah, yang min 3 sama 8 ini jangan diarsir nih. Yang akar persamaan yang di bawah jangan diarsir. Karena dia nggak boleh sama dengan 0. Oke. Ini kalau dilengkapin, jawabannya jadi gini. Di antara min 6 dan min 3, atau X lebih besar dari 8, sama X tidak sama dengan min 3, X tidak sama dengan 8. Ini kalau dilengkapin nih, ini versi lengkap jawabannya. Karena yang di sini nggak boleh jadi pembuat 0. Yang di sini juga nggak boleh jadi pembuat 0. Ini kalau dilengkapin jawabannya. Takutnya disimak, atau nanti kalau kalian perkuliahan ketemu MTK lagi, pengantar MTK dan sebagainya, harus jawabnya gini nih. Harus lengkap. Oke. Berarti kita ke nomor 5. Oke. Ke nomor 5. Ini ganti yang sini. Oke. Ini nomor 5 ya. Nah, ini sekalian nomor terakhir nih. Kan udah mau 17.20. Nomor 5 ini teman-teman yang pertama kalau punya akar, yang pertama itu hilangkan dulu akarnya. Kunci kalau ada soal akar itu hilangkan akar. Oke. Nah, di sini hilangkan akar bisa dengan kuadratkan kedua ruas. Oke, berarti ini jadinya 5x min 10 kurang dari 4. 5x kurang dari 14. X kurang dari 14/5. Ini yang pertama.
Yang kedua, jangan lupa syarat dalam akar. Syarat dalam akar. Nah, syarat dalam akar, di dalam akar kita punya 5x sama dengan 10. Berarti 5x kurang dari 10 harus lebih besar sama dengan 0. 5x lebih besar sama dengan 10. Berarti x lebih besar sama dengan 2. Nah, yang ini semuanya digabungin di garis bilangan. Yang sini 2, yang sini 14/5. Yang ini x lebih besar sama dengan 2 kan berarti ke kanan arahnya. Yang ini kan arahnya ke kiri. Nah, kita cari daerah yang dilewati oleh garis paling banyak. Nah, ini nih. Ini dilewati oleh 2 garis. Jadi jawabannya di antara 2 dan 14/5. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain? Yang lebih besar sama dengan 0 itu syarat. Kalau misalkan kita punya akar kotak, berarti kotak harus lebih besar sama dengan 0. Ini syaratnya. Sampai sini ada yang mau ditanyain sebelum kita akhiri? Ada yang mau ditanya? Jelas kah? Oke. Ada yang mau ada lagi nggak yang mau tanya atau sebagainya? Apapun itu, paham? Oke. Nah, oke, karena kita udah 17.14, tadi kan 17.20 dan ada beberapa daerah yang udah maghrib, kita bisa akhirin dulu recordingnya